Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hardi Putra Channel. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengerjakan Eraport pada aplikasi Eraport versi 2022.1 versi Kemendikbudristek. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasan tentang tutorial penggunaan Eraport, jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe dulu channel saya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pembahasan Eraport ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah mendownload aplikasi Eraport SD versi 2021, teman-teman bisa langsung untuk menginstalnya ya. Oke, kita coba install dulu aplikasi Eraportnya. Kita lanjut di sini untuk nama sekolah, ketikkan nama sekolah teman-teman masing-masing. Ya, di sini saya contoh SD Negeri 3 Purwawinangun. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut install, pasang ya teman-teman. Oke, sambil menunggu proses instalasi, buat teman-teman yang belum mengunduh aplikasi Eraport SD versi 2022.1, teman-teman bisa mengunduhnya di deskripsi video ini ya teman-teman, secara gratis. Oke, sambil menunggu proses instalasi ya teman-teman. Biasanya proses instalasinya berjalan antara 2-3 menit ya. Oke, untuk proses instalasinya selesai, kita langsung buka aplikasi Eraportnya ya teman-teman. Oke, untuk admin yaitu operator, teman-teman bisa ketikkan pengguna admin dan passwordnya itu admin 12345. Dan untuk tahun ajarannya itu tidak usah dirubah ya teman-teman, karena nanti juga otomatis ketika sinkron dengan Dapodik untuk tahun ajarannya akan berubah sendiri. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi Eraport, datanya masih 0. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi Dapodik kita ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk aplikasi Dapodik. Di sini aplikasi Dapodik punya sekolah saya ya teman-teman, SD Negeri 3 Purwawinangun. Oke, kita masuk ke aplikasi Dapodiknya. Nah, setelah teman-teman masuk ke aplikasi Dapodik, di menu paling bawah teman-teman bisa cari pengaturan. Nah, teman-teman cari web service lokal paling bawah ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik web service. Nah, yes. Nah, ini data bekas saya dulu, dihapus dulu, kita buat yang baru. Oke ya, hapus. Nah, kita tambahkan yang baru ya teman-teman. Tambahkan nama aplikasi Eraport SD ya teman-teman, Eraport SD. Nah, oke, kita simpan, lalu kita kopikan tokennya ya teman-teman. Salin token kita copy, nanti kita pastikan di aplikasi Eraport kita. Oke, berhasil di copy. Kita kembali lagi ke aplikasi Eraportnya. Setelah kita kembali ke Eraport, kita tambahkan di setting web service. Nama koneksinya kita ketik Eraport SD, alamat IP server Eraportnya localhost,
alamat IP service Dapodik-nya localhost, dan key-nya kita pastikan di sini ya. Untuk tokennya NPSN sekolahnya teman-teman ketikkan NPSN sekolah teman-teman masing-masing. Oke, lalu setelah itu kita tes koneksinya apakah berhasil ke koneksi ke Dapodik atau tidak. Oke, kita sudah berhasil connect ke Dapodik ya teman-teman. Lalu setelah setting web service, kita ke menu ambil data Dapodik ya teman-teman. Untuk mengambil data dari Dapodik, kita klik update data sekolah ya teman-teman. Oke, kita sudah mengupdate data sekolah, sudah muncul SD Negeri 30 Winangun. Lalu update data gurunya ya teman-teman. Oke, sudah berhasil mengupdate data guru. Lalu update data siswa. Oke, sudah berhasil kita mengupdate data siswa. Lalu yang terakhir kita mengupdate data transaksionalnya ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil update data transaksional. Lalu setelah kita mengambil data dari Dapodik, kita ke menu data administrator. Ini data admin, artinya data teman-teman operator ya. Oke, bagi teman-teman yang mau mengubah data administrator, boleh teman-teman mengubah data administratornya, nama lengkap dan user ID sama password barunya bisa disesuaikan dengan teman-teman. Oke, di sini saya tidak mengubah ya teman-teman. Oke, di sini ada 3 tampilan, yang 2-nya itu adalah admin dari Eraport-nya. Kita hapus aja biar nanti yang bisa masuk ke Eraport kita hanya data kita saja ya teman-teman. Kita hapus. Oke, sesudah kita mengatur data administrator, kita masuk ke data user ya teman-teman. Nah, di sini artinya teman-teman bisa menambahkan data guru yang bisa masuk ke aplikasi data Eraport ya teman-teman. Nah, kebetulan yang menggunakan kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka di sini hanya kelas 1, 2, 4 dan 5 saja ya teman-teman. Untuk kelas 3 dan 6 untuk tahun sekarang itu belum. Jadi kita tambahkan di sini hanya contoh, kita tambahkan guru kelas 1 ya teman-teman. Guru kelas 1 di sini kebetulan di sekolah saya Bu Rina Mariana Mohtar, dan untuk user ID-nya kita boleh merubah apa saja, terserah teman-teman. Nah, di sini user ID-nya kita contohkan Rina Mariana Mohtar, dan password kita bisa sesuaikan ya teman-teman. Nah, lalu sesudah nambah data user, kita simpan ya. Oke, kita berhasil menyimpan data user. Nah, yang saya hanya contohkan di sini hanya 1 guru ya teman-teman, supaya bisa cepat teman-teman. Nah, setelah kita menambahkan data user, kita masuk ke data referensi Dapodik ya teman-teman. Nah, di sini itu data-data yang diambil dari data Dapodik tadi ya teman-teman. Oke, mungkin untuk data referensi Dapodik kita bisa skip ya teman-teman. Kita masuk ke data referensi lokal. Nah, untuk data referensi lokal itu di sini teman-teman, data untuk pengolahan rapot P5 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke input project. Di sini teman-teman bisa tambahkan project. Oke, misalkan sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kita tambah project di sini, misalkan sekolah saya untuk kelas 1 itu temanya mengambil Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman bisa tanyakan ke guru kelasnya, misalkan guru kelas 1, 2, 4 dan 5 temanya itu apa. Nah, kebetulan di saya itu untuk kelas 1 temanya Bhinneka Tunggal Ika.
untuk fasenya kita sesuaikan, atau untuk kelas 1 itu fase A, dan nama projectnya teman-teman juga bisa sesuaikan. Teman-teman bisa lihat di modul P5-nya. Nah, di sini saya contohkan, ini hanya contoh ya teman-teman. Kita kasih contoh untuk nama projectnya Indahnya Kebersamaan, dan untuk deskripsi projectnya kita ambil contoh apa ya, misalkan di sini apa ya, bermain game bersama kelompok. Ini hanya contoh ya teman-teman. Oke, kita simpan. Oke, data input project sudah berhasil dibuat. Nah, ketika kita sudah menginput data project, kita langsung ke input penugasan project. Nah, di input project bisa tambahkan teman-teman ya, kelas 1, 2, 4, 5, teman-teman bisa menambahkan data project di sini semua. Nanti yang akan tampil di data project ini itu bukan hanya satu, tapi data 4 kelas 1, 2, 4, dan 5. Jadi dalam hal ini teman-teman di sini harus hati-hati, harus jeli ya untuk memilih tema dan nama projectnya. Oke, kita langsung ke input penugasan project. Kita tambah kelas tadi, kelas 1 ya yang di input, lalu pilih temanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita klik Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nama projectnya kita tadi udah muncul ya, Indahnya Kebersamaan, dan deskripsinya bermain game bersama kelompok. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan dimensi yang ada di modul ajarnya ya teman-teman. Ini hanya saya hanya mencontohkan saja, hanya klik-klik saja ya teman-teman. Oke, di dimensi perkeminan global, gotong royongnya kita klik, mandirinya klik, kritis klik, sama kreatifnya hanya contoh ini klik. Oke, simpan. Nah, penugasan project sudah dibuat. Nah, ini teman-teman. Nah, sebetulnya teman-teman operator sampai sini itu tugas teman-teman operator itu sudah selesai ya teman-teman. Nanti selanjutnya itu teman-teman mengarahkan untuk guru bisa masuk ke aplikasi Erapod ini ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya setelah tadi untuk admin menginput data project selesai, sekarang kita masuk untuk mencoba user masuk ke aplikasi Erapod. Nah, caranya kita untuk masuk ke Erapod, nah kita klik WiFi kita ya teman-teman yang digunakan oleh kita. Misalkan di sini kita WiFi-nya menggunakan Rawspot, itu untuk saya ya. Dan kita scroll ke bawah, di sana ada IPv4 address ya teman-teman. Itu adalah IP address yang kita pakai di laptop kita. Kita kopikan IP address-nya ya teman-teman untuk masuk ke Erapod yang user. Kita kopikan, lalu kita masuk ke browser kita pastekan dan ditambah titik 2 ya teman-teman. Tambahkan titik 2, lalu kopikan IP address Erapod admin 7231, kita kopikan lalu kita pastekan di sini. Nah, kita enter. Oke, continue to save. Nah, kita sudah masuk ke tampilan Erapod user. Coba kita masuk ke user yang tadi kita sudah buat.
di sini tadi saya contohkan itu guru kelas 1 Rina Mariana Mukhtar. Oke, kita klik kata sandinya, dan untuk tahun ajarannya itu sudah berubah ya teman-teman, karena sudah sinkron dengan Dapodik. Oke, kita masuk. Nah, ini udah tampilan Erapod user kelas 1 ya. Jumlah muridnya sudah ada 39 orang. Oke. Oke, di sini ada input tujuan pembelajaran. Teman-teman boleh mengabaikan untuk input tujuan pembelajaran. Teman-teman bisa langsung ke input nilai aja. Oke, kelas 1 sampel namanya Abdurrahman. Nah, di sini teman-teman harus menginput nilai per mapel. Tapi untuk penginputan nilai mapel di sini itu hanya nilai akhir rapot saja ya teman-teman. Tidak ada nilai ulangan harian, tidak ada nilai PTS yang diinput di sini, hanya nilai akhir rapot saja ya teman-teman. Oke, kita contoh input untuk olahraga 87. Oke, bahasa Inggris misalkan ini lokal dan 1. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk data kehadiran teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalkan ini saya ambil contoh 2, izin 1 tanpa keterangan 4. Oke, kita simpan dan berhasil disimpan ya teman-teman. Ini untuk input data nilai rapot. Nah, selanjutnya untuk proses deskripsi, teman-teman bisa klik proses deskripsi ya teman-teman. Nah, kita pilih kelasnya, terus nama yang tadi sampel Abdurrahman. Nah, di sini teman-teman harus menginput nilai capaian kompetensi yang tercapai dan capaian kompetensi yang perlu ditingkatkan. Teman-teman bisa melihat di modul ajar mapelnya masing-masing ya teman-teman. Ini saya hanya sampel saja, ambil sampel untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Kita ambil sampel mampu dalam membaca Al-Quran surat Al-Ma'un untuk CP yang sudah tercapai, dan untuk capaian kompetensi yang perlu ditingkatkan kita ambil sampel cukup dalam memahami tentang Asmaul Husna. Oke, ini hanya contoh aja ya teman-teman, sampelnya hanya 1, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan modul ajarnya ya teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Ini ada informasi perkembangan peserta didik, teman-teman boleh sesuaikan, diisi oleh teman-teman. Oke, kita simpan, berhasil. Nah, sesudah kita input nilai akhir rapot, teman-teman bisa masuk ke rapot P5 ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari nilai rapot ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa untuk sesuaikan dengan modul ajarnya. Teman-teman tinggal klik saja dimensi yang sudah dicapai atau dimensi yang belum tercapainya, itu sesuaikan dengan kondisi peserta didik teman-teman. Nah, di sini ada catatan proses sama. Oke. Nah, sebetulnya untuk teman-teman user di sini untuk pengolahan Erapod sudah selesai ya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin menginputkan nilai ekstrakurikuler, teman-teman bisa di aplikasi Dapodiknya menambahkan input ekstrakurikuler. Nanti secara otomatis data ekstrakurikulernya akan masuk ke data Erapod teman-teman user.
Ya teman-teman, sebetulnya teman-teman sampai sini itu udah selesai mengerjakan e-rapot. Baik, untuk selanjutnya kita bagaimana kita cara untuk mencetak rapot ya teman-teman. Kita masuk ke menu cetak rapot. Di sini ada harus menyesuaikan ukuran kertas. Ini sudah potret dan ukuran A4, kita bisa terapkan kertas sudah sesuai. Nah, kita pilih kelas. Nah, di sini untuk mencetak rapot teman-teman bisa download, dan untuk hanya melihat teman-teman bisa klik tampilkan. Nah, ini adalah tampilan dari hasil rapot yang kita buat ya teman-teman. Ini untuk nilai rapot, dan ini untuk nilai yang P5 ya teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa mendownload lalu mencetaknya manual ya teman-teman. Oke, sampai di sini itu kerjaan teman-teman untuk mengerjakan e-rapot itu sudah selesai ya teman-teman. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga video tutorial penggunaan aplikasi e-rapot versi 2022.1 ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman operator sekolah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman untuk like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.